kami hari yang baru, kesempatan untuk mengabdi dan melayani Engkau. Senin 5 September 2022. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami mau belajar lebih berkenan di hadapan-Mu. Banyak salah yang masih saja kami lakukan, kemelesetan, ketidaktepatan. Hari ini kami mulai kembali Bapa untuk tepat dalam setiap perkataan dan perbuatan, bahkan pikiran dan perasaan kami. Bapa, kami mau mengakhiri hidup kami dengan baik. Kami rindu mengalami perubahan kodrat. Berbicaralah kepada kami saat ini. Berikan firman-Mu Bapa buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa kita tidak bisa menghindari apa yang disebut sebagai proses bertahap. Proses bertahap di dalam kehidupan. Ya. Dalam berbagai aspek selalu ada unsur ini. Dan selalu ada tatanan, ya saudara. Kita melempar biji mangga tidak langsung besok sudah bisa kita petik buahnya. Perlu waktu, bukan beberapa bulan, bisa bertahun-tahun. Demikian wajarnya, saudara. Seorang anak bayi lahir tidak seketika bisa berjalan. Melalui proses pertumbuhan, ia bisa merangkak, berdiri, berjalan tertatih-tatih, lalu baru bisa berjalan dengan baik, bahkan kemudian bisa berlari. Semua juga proses, saudara. Demikian pula di dalam kehidupan kita, kehidupan rohani maksud saya. Pengenalan kita akan Allah, pertumbuhan kedewasaan kita, pertumbuhan kesucian kita. Semua juga proses, saudaraku. Semua juga proses. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani proses itu. Jangan sampai kita mengalihkan perhatian kepada sesuatu sehingga proses pengenalan kita akan Allah tidak bertumbuh secara wajar atau secara normal atau secara proporsional. Kita harus memperhatikan bahwa setiap hari proses itu masih dan sedang berlangsung. Jadi kita tidak bisa mengharapkan hari esok kita menjadi dewasa rohani, bisa hidup suci, bisa hidup tak bercacat, tak bercela. Seiring dengan berjalannya waktu. Tidak bisa. Waktu yang tidak digunakan dengan baik menjadi sia-sia. Bahkan tidak jarang seseorang menjadi makin rusak. Seseorang menjadi makin negatif, saudaraku. Tanpa disadari banyak orang memang tidak bermaksud mau jahat. Tidak berniat masuk neraka. Tidak bermaksud mau melawan Allah. Atau tidak bermaksud untuk tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak bermaksud mau hidup di dalam dosa. Tetapi karena hanya berharap, berpikir suatu hari dia menjadi lebih baik, lebih suci, lebih mengenal Allah, dan diperkenan masuk surga. Dia tidak memperhatikan proses yang berlangsung, yang seharusnya dijalani dan dialami setiap hari. Tuhan masih memberi kita waktu. Hari ini Tuhan memberi kita lembar baru, lembar hari Senin 5 September 2022.
Dan besok kita memiliki hari yang baru lagi. Besoknya memiliki hari yang baru lagi. Sampai waktu hidup kita selesai. Kita harus memperhatikan proses itu. Kita harus menyediakan diri untuk masuk dalam proses perubahan bertahap tersebut. Makin mengenal Allah, makin suci, makin berkenan di hadapan Allah, makin tak bercacat, tak bercela, makin serupa dengan Yesus, makin sempurna seperti Bapa, semakin mengenakan kodrat ilahi. Nah, kita harus menyediakan diri untuk itu dengan cara membawa diri kita kepada situasi-situasi di mana iman kita bertumbuh. Seperti doa pagi ini situasi yang membuat iman kita bertumbuh. Kita mengkondisi hidup kita untuk mengalami pertumbuhan iman. Seperti doa pagi ini, kita mengkondisi diri kita untuk bertumbuh dalam iman. Kita mendengarkan CD khotbah, kita mendengarkan Truth ID, kita ikut kebaktian. Ini mengkondisi kita untuk bertumbuh di dalam iman. Sebaliknya saudara, ada orang-orang yang hanya mau jalan-jalan, nonton-nonton, ya, nonton film, nonton apa, ya. Hidupnya dikondisikan untuk menjadi duniawi. Masuk dalam pergaulan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Pergaulan orang-orang yang ucapan dan perkataannya tidak membawa kepada kekudusan. Ia mengkondisi dirinya menjadi tidak bertumbuh dalam Tuhan, tapi makin serupa dengan dunia ini. Nah, kita harus memperhatikan hal-hal apa yang bisa membuat iman kita bertumbuh, pengenalan kita akan Allah bertumbuh, kesucian kita bertumbuh, keserupaan kita dengan Yesus bertumbuh, kesempurnaan serupa seperti Bapa bertumbuh. Kita harus memperhatikan faktor-faktor yang membuat kita bertumbuh di dalam iman tersebut. Dan kita juga melihat faktor-faktor yang menghambat, menghalangi, dan bisa menggagalkan pertumbuhan iman kita. Yang tentu harus kita jauhi, harus kita buang. Di sini kita diperhadapkan kepada pilihan, saudara. Kehendak bebas kita bermain di sini. Apakah kita memilih A atau B? A ini mengkondisi kita tidak takut akan Allah, mengkondisi menjadi tidak rohani. Tapi B ini mengkondisi kita takut akan Allah, mengenal Allah. Memilih teman, apalagi pacar, apalagi jodoh, itu mengkondisi hidup saudara. Apakah saudara membawa diri ke langit baru, bumi baru bersama Tuhan, atau ke api kekal? Siapa yang kau jadikan teman, itu mengkondisi hidupmu. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, di mana kau membawa diri, di mana kau berada, mengkondisi saudara untuk menjadi anak-anak Allah atau anak-anak dunia atau anak-anak setan, menjadi mempelai Tuhan atau mempelai dunia. Memang kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak boleh menghindarinya, lalu kita pergi ke tempat-tempat sepi, ke tengah-tengah hutan, di dalam gua misalnya, atau di dalam kamar. Kita tidak hidup di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Nah, itu sakit, saudara. Bisa sakit mental namanya. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat karena kita harus bekerja, mencari nafkah, menjadi bagian dari bangsa ini, ikut membangun bangsa dan negara. Kita ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi cara dan gaya hidup kita berbeda karena cara berpikir kita berbeda. Di tengah-tengah kondisi dunia yang makin fasik, yang menyeret orang masuk ke dalam kegelapan abadi, kita memilih untuk melekat dan mendekat kepada Tuhan, untuk menjadi anak-anak Allah yang berkarakter ilahi, yang berkenan di hadapan Bapa dan menjadi keharuman di mata Bapa. Proses bertahap ini ketat.
Dan sebenarnya ini menggetarkan. Sebab saat demi saat harus ada perjalanan proses yang tiada henti. Yang harus kita alami, kita jalani. Jangan berpikir nanti bisa, ya istilahnya saudaraku sekalian, bisa digabung, bisa dikejar dengan cepat. Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Harus tahap demi tahap. Saat demi saat. Tidak bisa dirapel langsung seketika. Proses yang mestinya 15-20 tahun dijadikan 5 bulan. Nggak bisa. Ini mestinya menggetarkan kita. Hari ini Tuhan memberi kita hari yang baru. Kita mesti berubah. Ya, saudaraku. Saudara, salah satu kebenaran yang akan saya bagikan yaitu cara mengubah kodrat. Akan saya sampaikan di pendalaman Alkitab, ya. Kebenaran Alkitab di GSKI Gajah Mada. Ya, hari Kamis tanggal 8 September ini. Ya. 8 September 2022 hari Kamis jam 6:30 di Gajah Mada Tower lantai 16. Saudara bisa hadir di situ, ya. Ya, cara mengubah kodrat. Ya. Saya akan berkhutbah di situ, ya. Saya berharap ini akan menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Hadirlah di lantai 15. Ya. Gajah Mada Tower. Oke. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah Bapa. Kami boleh bertemu dengan Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, hari ini selain wanita surgawi, jam 6 sore nanti melalui Zoom, ya, Young Couple Marriage Talk Show, ya, Pastor Stephen Erastus dengan Michelle Permadi. Penting sekali untuk bisa diikuti oleh pasangan-pasangan muda khususnya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara.